Ini rumah Tuan Zhang Sheng. Ya. Apakah kamu kurir? Masuklah. Cepatlah, bayar ibu, bagus. Apakah ini Chang Sheng? Siapa kamu? Xiao Zhang sudah lama. Sudah lama. Bibi Tra. Seperti bertemu saudara. Sangat menyenangkan. Bahwa aku adalah ibumu karyawan grup Feng Hua. Namaku Bibi Chen ingat. Bibi Chen. Aku tidak ingat. Tidak apa-apa. Jangan ingat bahwa aku tidak ada hubungannya denganmu. Bibi ingat saja dirimu. Lihat Bibi senang. Seperti yang kamu lihat aku lupa semuanya. Biar aku perkenalkan. Jiji kemarilah. Ini putriku. Yo Jiji. Kamu bisa memanggilnya Jiji. Dia adalah senior di Wanli College. Aku akan membawanya ke sini hari ini. Aku tinggalkan dia agar baik-baik saja. Kamu tahu. Ini teman sekelasnya. Datang ke sini untuk bermain bersama. Bibi membawakannya untukmu. Barang favoritmu. Ini favoritmu. Wanli College bukan. Aku mengerti. Apakah kamu menyuapku? Di mana dapur ini? Aku melihatnya. Cepatlah Gigi. Tidak aku. Bilang aku melihat dapur. Kamu melanggar dorong. Tunggu sebentar. Aku bilang. Ini Dias. Aku menembak kalian dan itu bukan masalah besar. Ini pembelaan yang sah. Bibi tahu. Tapi situasi nasional berbeda. Situasinya berbeda. Cepat Gigi. Song Nuan sedang menjaga pintu. Tidak. Aku bilang ya. Kami di Feng Hua menghargai persaingan yang adil. Aku pernah lihat orang lewat pintu belakang. Tapi belum pernah lihat kamu masuk paksa seperti itu. Sepupuku Zhang Sheng ingin masuk Feng Hua. Tapi Bibi tidak akan pernah lewat pintu belakang. Bibi ingin masak untukmu. Ikan buntal yang kamu suka. Setelah selesai kerja Bibi akan pergi. Lihatlah 2 ikan buntal ini Bibi. Kamu bilang kaki Bibi patah seperti ini. Kamu kasihan padaku. Bibi aku mengerti. Kamu simpan ikan buntalnya. Pulang dan perbaiki kakimu ya. Kamu harus pergi sekarang. Oke Bibi. Setelah kamu selesai, Bibi akan segera pergi. Cepat Gigi. Ayo keluarkan aku. Kamu keluarkan aku. Kamu. Sakit ya. Menantang tujuan utamaku. Makan ikan buntal buatan Bibi. Tidak bisa ditantang garis dasar manapun. Cepat pisau. Aku bilang ini pemerkosaan. Pemuda ini tidak percaya. Cepat pisau. Tidak, jangan sentuh itu. Minggir. Jangan biarkan. Apa yang kamu lakukan? Aku diizinkan. Minggir. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku akan berteriak. Ini rumahku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tahu apa itu malu? Saya bisa menuntutmu jika kamu melakukan ini. Kamu tidak punya malu. Apakah kamu punya kendali diri? Mereka semua adalah mahasiswa. Kamu melakukan ini untuk menunjukkan padaku betapa kasar dirimu, betapa tidak disiplin, betapa tidak berkualitas. Pertama ingat. Nama saya Song Nuan. Kedua tolong jangan cium saya. Gigi. Cepat siapkan sehelai kain untuk Song Nuan. Biarkan dia membersihkan meja. Tidak peduli apa yang kamu sebut. Kamu tidak terlihat seperti mahasiswa. Kamu adalah koki yang hebat. Apa yang kamu lakukan? Saya katakan padamu. Saya memperingatkanmu jangan sentuh mejaku. Jangan sentuh mejaku, ini rumah saya. Saya tidak memintamu membersihkan meja. Kamu tidak bisa membersihkan mejaku. Kamu lap saja. Lap itu. Ayo lap. Ayo lap. Gosok. Benar dia melapnya. Dia memintamu melapnya jadi kamu lap. Apakah kamu pria anjing? Ya saya. Yakin oke. Tinggal di sini.
Masak pelan-pelan dan lap meja pelan-pelan. Saya pergi. Song Nuan, cepat hentikan Tuan Zhang. Hentikan sekarang jangan. Khawatir Tante Chen. Minggir. Saya sudah memberimu izin. Jangan sentuh saya katakan padamu. Apa yang terjadi pada saya? Jika kamu sentuh saya akan berteriak. Kamu berteriak. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Saya. Itu tidak pantas, tolong. Kalian semua tukang buat masalah. Cepat-cepat. Ikan buntar segar dan lembut sudah datang. Pak Zhang, cepat. Cobalah. Apakah aku sudah menyebutkan ikan buntar? Bahkan jika kamu membawa lumba-lumba tidak akan berguna. Jika kamu mengizinkanku ini, tidak adil untuk memilih orang. Lihat apa yang aku katakan. Cicipilah ikan buntar yang dibuat oleh bibimu. Mengapa itu tidak adil? Aku memberitahumu. Ini adalah niat bibiku. Pak Zhang tidak pernah menyembunyikan kebenaran darimu. Tidak peduli seberapa sukses kamu sekarang. Tidak peduli seberapa besar bosmu. Di mata bibimu kamu akan selalu menjadi anak kecil. Kamu memakai celana terbuka. Ketika aku berlari dengan bokong terbuka, aku bersamamu. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan yang sebenarnya? Tahukah kamu dulu, ibumu selalu membuatmu, membawanya ke perusahaan? Aku memberitahumu, kamu sangat pintar saat kecil. Kamu hanya melihat bibi yang cantik. Aku ingin bibi cantik memeluk. Aku memberitahumu, suatu kali kamu seumuranku. 3 tahun yang lalu, ibumu membawamu ke perusahaan. Mungkin ibumu ada rapat. Tidak ada yang peduli. Tiba-tiba aku mendengar bayi menangis keras. Bibi mencari ke mana-mana. Akhirnya aku berlari ke toilet. Aku melihat itu adalah Zhang Sheng. Aku berkata, Xiao Zhang Sheng, ada apa denganmu? Akhirnya kamu memberitahuku, ikat pinggang tidak bisa dibuka. Karena kamu harus buang air kecil. Tahukah kamu siapa yang membantumu menyelesaikannya? Ini adalah bibi Chen-ku. Tante Chen ya. Apakah saya akan pergi setelah makan? Tidak, kamu akan pergi setelah saya selesai makan. Benar. Saya akan pergi setelah makan. Kamu tahu betapa sulitnya bagi Tante Ken untuk mendapatkan ikan buntal itu. Lihatlah kamu, Tante. Untuk ikan buntal ini semuanya baik-baik saja saya. Bilang oke saya. Kaki tua saya, seperti jika saya menggigit, Tante kaki ini pasti sepadan. Ya. Tante Chen, saya akan membantumu. Saya makan. Baik. Bagus. Coba. Tante. Ikan buntal ini beracun. Apakah kamu yakin sudah membersihkannya? Jika tidak dibersihkan, akan menelan korban jiwa. Jika Tante tidak membersihkannya, berani Tante memasaknya untukmu. Ini adalah Tuan yang membuat ikan buntal. Tapi ada bukti. Apakah kamu punya sertifikat? Lihatlah baju Tante. Tante adalah ahli sejati di bidang ini. Apakah kamu khawatir? Jangan khawatir, gigi kami menemani Tuan Zhang makan. Ayo datang. Song Nuan. Kamu juga makan. Tunggu sebentar. Kamu makan. Apa yang diperintahkan majikanmu? Apa yang kamu lakukan? Makan. Cepat. Makanlah jika enak. Lihat makan dan kamu tidak akan mati. Pengecut. Bagaimana rasanya? Enak. Baik. Itu bukan hanya ikan buntal. Ini adalah cinta bibi saya untukmu. Mama. Bukan.
Berakting. Chen Ailian, kakimu. Tidak. Baiklah, lupakan kakiku. Cepat selamatkan Zhang Sheng. Zhang Sheng. Zhang Sheng tidak. Song Nuan, aku juga memakannya. Cepat keluarkan. Cepat pergi. Apa yang harus kulakukan? Harus menelepon 120. Chang Sheng, 120 Chang Sheng. 120, cepat selamatkan orangnya. Lihat apa yang harus kita lakukan. Apakah dia keracunan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu melakukan ini? Dokter sudah datang. Dokter, apa yang terjadi, dokter? Pastilah keracunan ikan buntal. Lihat. Tidak. Dokter, lihat. Dia memakannya dan tidak terjadi apa-apa. Tubuh setiap orang memiliki tingkat kepekaan yang berbeda terhadap racun. Apakah kamu membuat ikan buntal sendiri? Jika tidak ditangani dengan benar bisa beracun. Sangat berbahaya. Aku menanganinya dengan bersih. Apakah kamu yakin? Hampir sama. Apa yang hampir bisakah kamu menangani topik sepenting ini? Baik, tunggu di sini sebentar. Kami akan memberinya cuci lambung. Kamu harus melakukan yang terbaik, dokter. Kamu dalam masalah, aku dalam masalah, doakan. Berdoa kamu. Sebenarnya berpura-pura lemah untuk menipu saya membuat saya terlihat. Nah, sekarang mereka sudah semuanya dibawa ke UGD. Apakah kamu pikir saya menginginkan itu? Tidakkah saya takut Takut kamu tidak mau menemani saya mengantarkan hadiah saya. Takut Zhang Sheng tidak menyukai kita. Saya hanya berpikir begitu. Jadi menurutmu apa yang saya inginkan? Saya menarik keki yang dijebs ini. Saya tidak lelah. Saya tidak melakukan ini untuk kebaikanmu. Saya sepenuhnya mendukungmu, kamu tahu. Itu bagus sekarang. Racun selamatkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Kamu melakukan kesalahan. Kamu masih percaya diri, bukan? Apa yang harus saya lakukan? JAD. Song Nuan. Ibu. Bagaimana kabarmu, ayah? Apakah kamu keracunan? Saya baik-baik saja. Tapi Zhang Sheng sedang di UGD. Siapa yang punya ide buruk ini? Makan ikan buntal itu beracun itu. Meracuni anakmu. Meracuni anak orang lain. Apa niat tersembunyi di balik ini? Saya bisa memberitahunya bahwa pembunuhan. Bukan tentang bagaimana kamu berbicara. Maksud saya baik, bukan? Saya cukup baik untuk menarik putrimu. Saya ingin membiarkannya mengambil keuntungan dari saya. Apa yang kamu lakukan? Apakah orang biasa boleh makan ikan buntal? Jadi bagaimana jika saya memakannya dan tidak apa-apa? Paling saya dapat terima kasih saya. Mengatakan sesuatu baru saja terjadi, saya akan segera berlari ke sini. Cuit. Sangat menjengkelkan. Oke. Siapa yang mengalami ini? Tidak semuanya baik. Kita tidak perlu membicarakan orang lain. Siapa yang dirkin di dalam? Orang tua datang untuk mencari. Tentu saja kamu akan menanggung tanggung jawab. Ini tidak bisa dihindari. Apa yang harus dilakukan? Mengapa kamu masih begitu aneh? Tidak, tante, tidak. Ibu berhenti berdebat. Ini adalah rumah sakit di mana masih mereka menyelamatkan orang di dalam kamu. Benar-benar berkata. Chen Ailian, tolong bicara lebih sedikit. Saya salah. Saya berkata orang asing ini. Tidak ada cara yang nyata untuk memahami mereka. Apa yang kamu katakan? Kamu dari luar kota. Apa yang kamu katakan? Kamu orang aneh. Oke, berhenti bicara. Ini adalah rumah sakit dan perlu tenang. Aslinya orang asing. Song Nuan, ayo pulang. Menjempara aku. Tidak akan pergi. Aku ingin tinggal dengan Gigi. Jika mereka masuk penjara, apakah kamu akan menemani mereka? Apa yang kamu katakan? Tante. Bagaimana, dokter? Keadaannya tidak baik. Mungkin tidak malam ini. Kamu mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Apa artinya ini? Bagaimana jika aku mati? Apa yang kamu katakan? Siapa di antara kalian yang merupakan kerabat langsung Gunanshan? Ayo dan tanda tangani. Siapa Gunanshan? Nama pasien sekarang adalah Gunanshan. Bukan dia? Apakah itu Zhang Sheng? Apakah itu Chang Sheng? Zhang Sheng, apakah? Kamu menangis untukku? Tidak. Itu Chang Sheng, aku berharap dia baik-baik saja. Jalan, dorong. Ayo pergi, ayo ludahi. Di sini ludahi, ayo. Ya, ludahkan. Tuan Zhang, masalah ini berkaitan dengan Song Nuan ini. Tidak ada hubungannya dengan itu. Saya bilang ini tidak. Ada hubungannya dengan itu. Ayo, ludahi di sini. Siapa yang kalian gugat? Kami bisa menjamin untukmu. Bagaimana bisa kalian bicara seperti itu?
Bagaimana bisa kalian bicara seperti itu? Ayo, ayo, ayo. Song Nuan kita begitu jujur sampai aku bahkan tidak memberikan hadiah. Kalau saja tidak ada penjahat yang memanfaatkan takkan pernah melakukan hal semacam itu meski dipukuli sampai mati. Kamu, Tuan Zhang, bukan Zhang Sheng Xiao. Zhang? Lihat bibi aku sudah mengamati kamu sejak kecil. Kamu tumbuh besar memakai celana terbuka. Bibi, aku mohon padamu, jangan bicarakan ini lagi. Ya baik, baik, baik. Bibi yang baik, jangan bicara lagi. Hati orang tua yang sedih ini, bisakah kamu memaafkanku, bibi? Kemari ludahi di sini. Di sini. Oke, lepaskan bajumu dia. 4 jijik saat melepas bajunya. Ayo dan ludahi di sisiku, datang dan ludahi di sisiku. Pelan-pelan. Ini teman baikmu. Menarikmu ke dalam air di saat genting. Ibu ini tidak ada hubungannya dengan gigi. Mengapa tidak ada hubungannya? Bukankah itu sudah jelas? Izinkan saya menganalisis situasi saat ini. Telah terjadi sesuatu yang besar. Sekarang kamu harus masuk ke Feng Hua. Saya pikir ini lebih sulit. Ini mendesak. Kamu harus memberikan kesan baik pada Zhang Sheng. Putriku, dengarkan aku. Persaingan sekarang sangat ketat. Lawan kita kuat. Situasi berubah dengan banyak cara. Tapi jangan khawatir. Tidak masalah jika orang tuamu mendukungmu. Baiklah ibu dan ayah. Pulang saja. Aku sudah dewasa. Aku bisa menangani masalahku sendiri. Aku bilang anak ini, apakah kamu pikir dia bodoh? Kita pulang dan aku selesai. Tahukah kamu, Zhang Sheng masih di rumah sakit? Mari kita kembali ke Ibu Gigi. Siapa tahu apa yang mungkin mereka katakan tentangmu di belakangmu. Kita harus tinggal di sini sekarang. Aku harus berada di depan Zhang Sheng, memulihkan diri dari pengaruh negatif padamu. Tahukah kamu? Chuan Er. Ini tidak mudah, saudara. Aku hampir mati. Sudah waktunya. Mencapai titik di mana? Sudah waktunya untuk merenung. Bersikaplah tenang, tolong jangan ganggu renunganku. Apakah kamu sakit? Aku memberitahumu sesuatu yang serius. Kamu bilang, jika sesuatu terjadi padaku, maka apa rencana kita mengenai Nasdaq? Bukan ini hanya kamar mandi, aku tidak bisa pergi ke New York untuk membunyikan bel. Ini kerugian untuk Shanghai. Kerugian nasional. Kerugian dunia. Kerugian satu bintang bisnis yang sedang naik daun. Baiklah. Kamu bahkan tidak bisa menggerakkan lidahmu dengan lurus. Berhenti menjadi begitu narsis, oke? Kamu mengingatkanku akan ini. Dokter bilang, keracunan ini terkadang menyebabkan kelumpuhan wajah. Aku ingin melihat apakah wajahku cacat. Lebih baik jika wajahmu hancur. Berapa banyak perawan yang akan diselamatkan oleh ini? Bibirku sangat putih. Sepertinya kali ini dia benar-benar sakit. Benar. 2 orang dari sekolahmu yang mengirimi aku ikan beracun. Seharusnya tidak ditolak pada tes pertama. Siapa dari sekolah kita? Namanya Chu Jiji. Chu Jiji. Dia Chu Jiji, kamu dengar benar, aku tidak. Bisa meluruskan lidahku. Telingaku masih baik-baik saja, oke? Ada juga seseorang bernama Song Nuan, keduanya pasti tidak boleh bertemu. Aku kenal mereka bahkan jika mereka jadi abu. Aku pikir kenapa kamu melakukan ini? Kamu bekerja keras untuk perusahaan sampahmu. Perusahaan tas. Lihat. Bagaimana dengan itu? Berhenti di sini. Apakah ada cara untuk mengunjungi seluruh Shanghai? Merasa seperti kamu menginjak. Zhao Xiaochuan, tujuan kami sederhana. Hancurkan dunia lama. Taklukkan Shanghai. Bangun gaya baru Shanghai. Terus pamer. Keangkuhan juga disebut punya modal. Benar. Ini disebut menang di garis start. Lihat mejaku titik. Mulainya cukup tinggi. Berapa lama kamu akan menyimpan rahasia ini dari ibumu? Di mana Nyonya Jinianru? Sekarang di Nasdaq. Minum sampahnya dengan para finansial dia. Tidak punya waktu untukku. Dan lagi aku melakukan ini.
Karena bertujuan membuka area baru untuk Feng Hua kita. Bahkan jika dia tahu, dia juga harus berterima kasih padaku. Kami akan mendirikan perusahaan baru dan kemudian perekrut. Mari kita periksa bersama. Aku pikir sekolah lebih cocok untukku. Aku bilang padamu, Anda adalah CEO perusahaan saya. Saya tidak yakin menyerahkannya kepada orang lain dan Kemudian menjadi CEO. Jadi apa yang Anda lakukan? Ketua Dewan. Saya menjadi ketua pada usia 22 tahun. Apakah itu baik? Tujuan kami sederhana, meletakkan dasar yang kuat di tahun pertama langsung ke Nasdaq di tahun kedua. Mari saya tunjukkan kantor saya. Bagaimana dengan itu? Lihat tempat ini. Saya akan memberimu satu komputer. Terkuat di dunia ada di sini. Anda duduk di posisi ini. Fokus pada penelitian dan pengembangan. Apakah Anda mencoba memenangkan kembali guru lama Anda? Terjebak di penjara ini. Bagaimana saya berbicara? Lihat betapa indahnya tempat ini. Tempat ini indah. Mengangkat langit dan menginjak awan. Ini adalah tempat yang baik untuk memperbarui energi dan semangat Anda. Anda mundur. Saya tahu Anda mencintainya. Oke, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda beradaptasi dulu. Halo Paman Wanggang. Ya. Zhao Xiaochuan. Mengapa Anda ingin saya menjadi gila? Ibu saya sudah kembali. Kami hampir sampai di rumah sakit. Wanggang, bagaimana keadaan anak saya? Tuan Presiden, jangan khawatir dokter. Pelang, anak muda itu sedikit keracunan 2 hari lagi untuk pulih dan semuanya akan baik-baik saja. Rumah sakit telah mengirim dokter dan perawat terbaik dekan. Menunggu Anda di pintu. Sangat cepat. Dekan, segera setelah saya mendengar anak saya keracunan saya. Sangat takut. Saya sangat khawatir ketika saya mendengar bahwa dekan terlibat langsung. Saya agak lega. Tuan Chen, anakmu baik-baik saja sekarang. Kamu bisa mengunjunginya kapan saja. Tidak akan ada konsekuensi. Tidak. Bagaimana dengan masalah pemikirannya di masa depan? Tindakan ITU Penteng. Seperti yang kamu tahu ada kemampuan lain. Tidak akan dirugikan. Jangan khawatir, Sang Sheng di rumah sakit kami akan mendapatkan perawatan dan perhatian terbaik. Saya janji tidak akan lama. Saya berikan Sang Sheng yang penting padamu. Terima kasih. Catch what you want. Dikatakan ada orang yang mengirim hadiah. Kali ini, anak muda itu bukan satu-satunya yang membuat Bagaimana masalah. dengan perusahaan yang dia daftarkan sendiri? Modal dasarnya 10 juta. Mereka telah menyewa kantor di World Center. Tapi belum resmi beroperasi. Tapi mereka sudah mulai merekrut. Universitas besar di Shanghai. Mereka sangat memperhatikan perekrutannya. Karena Dia berada di bawah bendera Feng Hua Group. Wing. Halo Tante Jin. Keluar. Mama, kenapa kamu di sini? Wanggang, tolong dengarkan saya baik-baik. Jika kamu terus membiarkannya melakukan ini, pecat saya dulu. Tidak ada hubungannya dengan Paman Wang. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Tolong beritahu saya kata lain. Kamu bertanggung jawab. Jika kamu benar-benar bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bertahun-tahun saya tidak akan begitu kecewa padamu. Kamu akan membatalkan perusahaan itu untuk saya besok. Apakah kamu mendengar mengapa saya membatalkan perusahaan saya? Ini adalah jalur karir saya. Saya punya rencana untuk perusahaan saya. Apa rencanamu? Rencanamu sangat ambisius. Mimpi di siang bolong. Semua yang saya lakukan salah. Tidak ada yang benar. Saya kadang meragukan kalau aku anak kandungmu. Namaku Song Nuan. Tunggu sebentar, tahun ini. Sebanyak apapun kamu bertanya. Sekolah mana kamu lulus? Wan Li College itu adik. Presiden kita ya. Ayo bantu aku dengan pena ini. Ini aku. Ini produk terbaru perusahaan kita. Terlihat mewah dan elegan. Sangat cocok untuk orang sukses. Anggaplah di tempat kerja. Ada konflik dengan atasan dan kamu 100% yakin kamu benar.
Apa yang akan kamu lakukan? Tetap setia pada dirimu sendiri, atau patuhi perintah pimpinan perusahaan. Tidak ada cara yang lebih baik. Ukuran terakhir adalah kepentingan perusahaan. Pakaian olahragamu terlihat seperti anak laki-laki. Tahukah kamu, departemen penjualan kita sedang mencari wakil penjualan perempuan. Yang paling penting, orang ini harus punya pesona feminin. Kamu mengerti? Jelas aku mengerti. Aku mengerti pakai sepatu itu. Ambil 2 langkah. Perusahaan melarang percintaan di kantor. Bagaimana kalau kamu menemukan cinta sejati di kantor? Apa yang bisa kamu lakukan? Lalu tinggalkan cinta, aku masih muda. Pekerjaan yang utama. Sekretaris terakhir yang kami pecat bilang hal yang sama. Sekretaris terakhir yang kami pecat bilang hal yang sama. Aku sudah bilang, anakku pasti baik-baik saja. 1 dalam sejuta pasti. Tapi sulit untuk mengatakan itu tentang anak perempuan orang lain. Aku diare dan menyalahkan orang lain. Kamu bilang itu menarik ya? Kualifikasi yang sangat biasa. Dia sedang membicarakan anak kita. Tidak ada gunanya mempedulikan wanita seperti ini. Ada berbagai macam burung di hutan besar. Orang tua, aku lulus tes pertama dan akan mengikuti tes kedua besok. Ingat, jangan sombong. Mari terus bekerja keras dan Berusaha tanpa henti. Anakku, dengarkan aku. Kamu pasti pintar dan cantik. Ingat, cantik saja tidak berguna saat ini. Sekarang yang penting adalah Chen Ailian kamu berhasil. Baru saja seseorang dari departemen HR mereka masih berbicara denganku. Ayo cium ibuku, cium ibuku. Sudah ku bilang, putri ini dan Cinderella ini, mereka berbeda. Ada perbedaan. Ayo, ayo, ayo. Sangat bagus. Maaf kakak, aku akan bicara dengan temanku. Berikan aku waktu sebentar. Kenapa kamu di sini? Aku juga tidak ingin datang. Ibuku yang memaksa aku datang. Sudah selesai bicara singkatmu? Masih berbicara, aku tidak bisa. Bicara kamu tidak pernah bilang. Tidak pernah sekarang. Dari detik pertama kamu masuk ke ruangan ini, kamu sudah mulai merasa. Bagus, bagus, bagus. Oke, kamu duluan. Siapa namamu? Dia tidak bilang begitu. Apa posisimu? Apakah kamu mencari pekerjaan? Aku sedang mencari pekerjaan, tapi itu tidak berarti aku harus tunduk. Aku akan berlutut untuk kalian. Aku punya kepribadian. Ayo jual dulu bolpen ini padaku.
Bagaimana jika kamu kebetulan tidak punya bolpen? Kamu membelinya karena bisa membantumu menulis. Bagaimana jika kamu tidak kekurangan bolpen? Kamu tidak membelinya. Lebih baik. Apa yang paling kubenci adalah memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Ambil ini. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah mewawancarai ratusan pencari kerja. Saya belum pernah melihat orang seperti kamu sebelumnya. Entah cari pekerjaan. Apakah kamu ingin mencari pekerjaan yang bagus? Tolong jangan buang waktu semua orang, oke? Orang seperti kamu. Seberapapun hebatnya kami JM tidak. Benar-benar menginginkanmu? Bagus. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu saya pergi. Jangan usir saya. Saya tahu jalannya. Selamat tinggal. Lihat. Ini era pasca 90-an. Dia sangat sombong meskipun tidak punya kemampuan. Orang seperti ini pantas dijatuhkan. Pergi dan kamu pantas dipukul. Direktur Howie, kamu memberinya tanda. Apakah maksudmu orang seperti ini juga? Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Bagaimana kamu bisa meluangkan waktu untuk menemuiku hari ini? Apa ada masalah? Kamu tidak menyebutku? Tidak. Saya sibuk. Luangkan waktu untuk melihat anakmu saya. Harus memberitahumu sebelumnya. Tidak perlu. Tapi saya tidak perlu makan di luar. Lebih baik melakukannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana wawancaranya hari ini? Lumayan. Ada banyak orang saya tidak punya harapan. Setelah diracuni sekali saya belajar untuk rendah hati. Itu bukan hal yang buruk. Apakah kamu menerima pemberitahuan tes ulang? Bagaimana bisa secepat itu? Mungkin mereka tidak menginginkanku lagi. Tapi Mr. Kuo dari JM sudah menelepon saya. Dia memberitahuku kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini. Saya menantikan untuk melihatmu di tes ulang. Penampilan yang lebih mencolok. Biarkan saya berbicara dari hati saya juga terkejut. Zizi Morimo. Dengan suasana hatimu yang buruk, jangan merusak adegan wawancara. Saya Amitabha. Mengapa kamu menatapku? Aku tahu kamu tidak senang dan berpikir aku terlalu menekanmu. Tapi ada alasan ibuku melakukan ini. Sooner or later mom will understand. Akan kamu katakan ini? Mari bicara jujur aku. Tidak peduli apa yang terjadi. JM akan menciumku. Aku bingung. Kamu juga bisa lulus. Berdasarkan performamu di tes pertama sih, penguji juga memberimu centang. Ini benar-benar tidak masuk akal aku. Juga bingung. Kamu terlihat seperti orang aneh. Tidak ada gaya rambut. Bagaimana kamu hidup? Tidak ingin bergabung dengan JM? Masih memakai. Oh my god, sangat seksi. Bagaimanapun aku mengejar mimpiku. Jenis rintangan apa yang telah aku hadapi? Kamu tidak bisa menurunkan standar estetika aku, oke? Aku percaya suatu hari, bahkan jika lubang pintumu rusak itu, tidak bisa menghentikan sifat burukmu. Kamu pikir aku ingin datang? Aku pikir tidak peduli seberapa banyak masalah yang aku buat mereka. Semua akan membiarkanku lewat aku. Tidak punya suasana hati untuk membuat masalah lagi. Terlalu membosankan. Omong kosong. Beri jalan. Aku pikir aku sudah menemukan motivasiku untuk ujian. Jangan biarkan itu pergi. Bosnya. Belum hilang alkohol dari semalam. Ini departemen penjualan. Minum saja setiap hari suatu hari aku harus mengorbankan tubuhku. Menurutmu siapa yang mau minum? Bukankah ini semua untuk perusahaan? Wawancara hari ini sudah selesai. Ada minuman nanti. Huang Xiaofeng apakah Anda minum seperti ini di Jepang dulu? Anda bercanda. Lebih baik dari ini. Lalu bagaimana kita bisa minum? Ini putus asa. Aku memberitahumu, ketika aku di Jepang,
Siapa yang membuatku bertarung? Aku harus bertarung keras. Aku Huang Xiaofeng hampir melompat dari gedung. Dibandingkan dengan orang Jepang. Di mana kita bekerja? Ini hanya hiburan. Adakah cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Pertanyaan tentang ini adalah pertanyaan lama yang sama. Jangan menunda makan malam-malam ini. Bos, aku akan keluar sebentar. Aku meletakkan kertas ujian di bagasi mobilku. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Adakan kontes kelompok. Minum sampai penuh. Kelompok mana yang memiliki orang paling banyak berdiri? Kelompok mana yang akan menang? Aku akan mengatakannya lagi. Kelompok mana yang memiliki lebih banyak orang berdiri di akhir minuman? Kelompok mana yang akan menang? Sudahkah aku membuat diriku jelas? Ini adalah pertanyaan ujian yang bagus. Oke, semua orang berdiri. Mari kita mulai. Mengapa kamu duduk di tandu? Menyebarkan keheningan. Bukan itu Ogawa. Ini adalah putriku Song Nuan. Song Nuan, mengapa kamu seperti ini? Gigi pingsan. Bagus Gigi. Gigi, Song Nuan. Gigi. Bagaimana itu? Bukan caranya. Bagaimana kabarmu, dokter? Jangan khawatir, kami akan menyelamatkanmu segera. Anda harus melakukan yang terbaik. Bukan Gigi. Apa yang harus dilakukan Song Nuan? Bukan. Mereka ini. Orang tua kan? Saya dari kantor Presiden Jam. Nama saya Hao Min. Anak-anak sudah pergi. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dengan sabar. Bagaimana cara kamu bicara? Apa maksudmu tidak khawatir? Anak-anak di ruang gawat darurat. Bisakah kamu tidak merasa cemas? Apa kamu anak ibumu? Apa kamu manusia? Saya katakan padamu, jika ada sesuatu terjadi pada anak-anak saya, belum selesai denganmu. Saya katakan padamu, saya akan melaporkanmu ke media. Maksud saya kita hanya menunggu bayi itu bangun. Ayo tanya dokter apa yang terjadi. Oke. Siapa kamu? Apa kata-katamu efektif? Kamu tolong cari pemimpinmu. Ya, panggil pemimpinmu. Cari bos besar kamu. Kalau tidak, kami akan menuntut kamu. Lalu saya akan menelepon. Cepat. Tidak, jangan pergi. Saya katakan padamu, saya kenal orang di mana-mana di rumah sakit ini. Saya mencari seseorang untuk mengawasi kamu. Gigi. Song Nuan, ada apa? Akan ada sesuatu terjadi pada Gigi. Song Nuan. Gigi. Ibu benar-benar khawatir. Gigi, bangun. Gigi. Saya di mana? Kamu mencari pekerjaan. Ibu saya sangat sedih. Jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya merasa pusing. Lai Jiji. Chen Ilian, apa yang kamu lakukan? Ibu. Ayo, aku yang akan ikut tes, berhasil nggak? Aku udah minum seperti ini. Udah ikut ujian belum? Ma atau enggak? Aku bilang ada wawancara kayak gini. Gila banget. Anak baik bisa minum air nggak? Minum. Datang. Ibu Song Nuan. Aku kasih tahu, masalah ini. Kita harus kerja sama, kita belum selesain mereka. Aku akan nuntut mereka meski habis-habisan. Enggak, aku nggak bisa bilang ini. Terlalu susah nuntut mereka dan lewat proses hukum. Terus aku harus gimana? Bikin ribut sama mereka. Negosiasi sama mereka. Kita mau anak-anak kita gabung ke JM Company. Betul. Dari sekarang, kita butuh semua bukti. Harus disimpan semua.
Song Nuan sini. Palingin muka ke samping. Di sini ya? Pejam mata, pejam mata. Pejam mata. Terus pingsan. Oke, terus pingsan. Apa yang terjadi di sini? Kamu sadar? Manfaatnya apa kalau sadar? Aku kasih tahu pikiranku kacau banget. Barusan ibunya kasih dia segelas air. Kamu tahu gimana datangnya? Sekali gigit. Gigit tangan ibunya. Iya. Dokter, apa yang terjadi? Bingung kamu? Masih pusing? Pasti masih pusing. Aku kasih tahu, dia beneran bingung. Barusan kamu bilang apa? Aku tadi duduk di roket ini. Aku mau ke surga. Seberapa buruk itu? Ayo lihat tanganku. Ini sedikit. Berapa banyak? 5. 2, dia bilang, bagaimana bisa 2? Apakah kamu pikir seorang dokter akan tidak merasa sedih setelah melihat ini? Keadaannya tampak lebih serius. Minum terlalu banyak. Menyebabkan kebingungan kesadaran. Kamu harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Ya, aku tahu, aku tahu. Aku bilang padamu. Perusahaanmu perlu memberikan penjelasan. Kalau tidak, aku akan menuntutmu di pengadilan. Ya? Ini agak rumit. Kami juga tidak menghadapinya. Bagaimana dengan ini? Aku belum bisa menghubungi pemimpin kami. Aku akan menelepon lagi. Menelepon lagi, aku belum mendengar kabar dari pemimpin. Apa yang kamu bicarakan? Duduk-duduk. Kita harus bekerja sama kali ini. Kamu tahu aku akan tidak pernah menyelesaikannya. Bicaralah dengan mereka. Ini benar-benar perlu. Mereka menyiksa kita seperti ini. Kenapa kita tidak menyiksa mereka? Benar? Benar? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk ke perusahaan. Bagus. Chen Jian, aku beritahu kamu. Sekarang ini sudah begini. Berhenti membuat keributan. Kamu punya hak untuk mendaftar. Kamu yang memutuskan. Aku akan menyimpan ini untukmu dulu. Ini adalah otoritas tertinggiku. Apa yang dikatakan pemimpinmu sekarang? Pemimpin kami bilang, semua biaya medis untuk anak. Perusahaan kami sepenuhnya menanggung. Biaya medis. Siapa yang mengurus biaya medismu? Jangan coba-coba menipu kami dengan biaya medis. Lihat kami dong, kayaknya kami perlu biaya medis gitu. Mirip nggak sih? Gimana dengan pekerjaan anak-anak? Anak-anak kayak gini, gimana caranya melamar ke perusahaan lain? Lihat aku dulu, nanti aku kasih tahu soal pekerjaannya. Anak laki-laki yang mabuk, dan 2 anak perempuanmu. Perusahaan kami benar-benar menerima? Aku bilang pemimpinmu yang bilang begitu. Pemimpin level apa? Apakah kamu serius dengan omonganmu? Kami perusahaan yang sangat besar. Masa sih nggak bisa menepati janji? Aku akan kirim pemberitahuan resmi dalam seminggu. Kami ada pekerjaan. Kami punya pekerjaan. Aku udah ngerjain 2 hal dan punya pekerjaan. Aku punya pekerjaan, aku punya pekerjaan. Aku punya pekerjaan kedua dan pekerjaan. Lihat, ada air di sana. Gimana kita harus menyerahkan laporan? Aku nggak tahu. Tanya siapa ya? Kamu cari siapa? Hahaha, tanya mereka aja. Halo, boleh tanya gimana caranya ke kantor pendaftaran trainee? Kamu tarik apa sih? Dan ini juga jam kan? Masih belum jam ya? Kukira bakal ada tanda selamat datang buat kami. Bukannya ini yang terjadi waktu murid baru masuk sekolah? Aku nggak terlalu antusias. Sangat besar. Sangat indah. Lihat tuh, ada sekelompok orang lagi mau ngambil pekerjaanku. Sekarang aku agak antusias. Lihat itu. Apa ini? Perusahaan besar memang beda.
Gigi. Naik lift atau tangga ya? Naik lift aja. Naik lift. Semuanya dengerin ya. Hari ini perusahaan Youngor secara khusus mengundang seorang penjahit profesional untuk mengukur pakaian Anda. Mohon kerja sama Anda. Coba lihat. Sekarang jam berapa? Saya belum pernah bertemu guru magang di kelas. Menunggu guru magang. Maaf sekali guru. Kali ini keadaannya agak khusus. Mohon dimaklumi. Siapa yang Anda tunggu? Guru sudah datang, mengapa pelajaran belum dimulai? Saya tidak tahu. Pak, Anda tidak bisa parkir di sini. Mengapa? Apakah ini tempat parkir presiden kita? Kalau begitu mohon tanya bos Anda untuk mengubah tempat parkir Anda. Presiden ubah tempat parkir Anda. Berhenti di sini. Ini adalah panduan disiplin perusahaan kami. Mari kita ambil satu salinan dulu. Rekan lain akan segera datang. Pak, Anda tidak bisa berhenti di sana. Apakah Anda menyebalkan? Mengejar saya dari basement hingga ke lantai. Apa yang ingin Anda lakukan? Shio, apakah Anda lupa? Mengambil tempat parkir presiden. Apakah Anda Zhang Sheng? Nona cantik, siapa Anda? Kalau Anda bilang begitu ya sudah. Berikan saya kunci mobil, saya akan memarkirkannya di bawah untuk Anda. Hati-hati dengan Keadaan. Orang yang saya tunggu adalah dia. Saya bilang bagaimana mungkin tanpa dia? Jika saya jam, saya bisa meninggalkan seluruh rumah ini. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Cu Gigi. Bisakah Anda lebih bijaksana? Maaf. musuh selalu bertemu di jalan sempit. Kedua pembunuh itu juga ada di sini. Oke, berhenti bicara. Mengapa Anda masih seperti ini? Saya tidak akan cacat selamanya. Apa yang terjadi di sini? Dia juga datang untuk latihan. Siapa tahu? Maka dia akan melakukan pelatihan. Bukankah ini magang paling terkenal dalam sejarah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketua Dewan Direksi menjadi magang. Ini terlalu cepat jatuhnya. Oke, mari kita lihat. Bagaimana dengan kebutuhan orang-orang? Secara umum bisa dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama adalah kebutuhan dasar. Ini artinya memiliki cukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bagaimana dengan tingkat kedua? Itu hanya kebutuhan keamanan untuk memiliki rasa aman yang dasar. Tingkat ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial. Ini mengacu pada kebutuhan emosional yang berbeda. Tingkat keempat. Guru, izinkan saya bertanya sesuatu. Di tingkat mana Anda berada? Anda sangat berani sehingga berani menantang guru. Orang yang punya uang bisa sengaja. Maaf, izinkan saya bertanya lagi. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal-hal ini? Apakah ini ada hubungannya dengan penjualan? Saya kira-kira menghitung. Mungkin saya sudah mencapai tingkat kelima. Jadi saya mungkin tidak bisa menghadiri kelas Anda. Maaf. Anda. Baik-baik saja. Anda. Ya. Kategori ini tidak tersedia. Murid seperti apa Anda ini? Guru Lee. Apa yang terjadi, Tuan Chen? Datang pada waktu yang tepat, saya tidak bisa mengajar pelajaran ini. Mengapa orang yang lahir di tahun 90-an seperti ini? Guru, tolong jangan khawatir. Xiao Wang. Kemarilah Xiao Wang. Bawa Guru Lee untuk beristirahat. Guru Chen, tenang dan minumlah segelas air. Bagaimana dengan Huang Xiaofeng, Presiden? Anda pergi sebagai pengganti. Saya akan mengurus hal-hal kecil. Tolong berikan perhatian khusus pada Song Nuan. Mengerti, aku yang bayar. Mengerti, aku yang bayar. Song Nuan, masa pelatihanmu hanya 3 bulan. Keluar dari sini dalam 3 bulan. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Patuhi peraturan perusahaan, patuhi.
Peraturan perusahaan aku. Ingin bekerja keras, aku ingin bekerja keras, aku akan bekerja keras, aku akan bekerja keras, aku ingin. Sukses. Aku ingin sukses. Sukses, sukses Siangong. Sukses, sukses, sukses. Apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu menunjukkan sedikit emosi? Aku memberitahumu. Pelatihan budaya perusahaan ini sangat penting. Ini untuk memberitahumu tentang JM kami. Kesempatan penting untuk semangat budaya perusahaan. Aku meminta semua orang kamu harus aktif dan teriakan semangatmu semangat. Semangat. Persahabatan. Tua. Mr. Huang. Guru-guru aku. Berdiri untuk diriku sendiri. Lihat kalian. Apa yang terjadi padanya? Berikan perhatianmu padaku. Kamu kenal aku Huang Xiaofeng. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah aku pernah belajar di Jepang selama bertahun-tahun. Aku telah belajar bahasa Jepang sejak lama. Budaya perusahaan. Sejujurnya, aku ahli di bidang ini. Song Nuan keluar. Silakan datang lagi. Jangan tertawa. Hormati pimpinan. Patuhi peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku ingin bekerja keras. Aku ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Jangan tertawa. Tapi lagu. Sudahkah kamu melihat mengapa kamu tertawa? Ini juga tercermin dari sisi lain. Kamu tidak cukup jujur kembali. Ayo lanjutkan ikut aku. Fokus. Tidak ada penundaan, tidak. Penundaan tidak. Keberangkatan awal. Tidak ada keberangkatan awal. Tidak ada romansa yang diizinkan. Tidak ada romansa yang diizinkan. Tidak ada formalitas yang diizinkan. Tidak ada formalitas yang diizinkan. Itu yang diajarkan orang Jepang padamu. Apa kamu sedang bercanda denganku? Aku tidak berdebat denganmu. Aku tidak akan berdebat denganmu, nak. Kamu harus memperbaiki posisimu. Semua siswa mengabaikannya dan ikut aku. Waspada dan jangan terlambat. Tidak ada penundaan. Tidak ada keberangkatan awal. Tidak ada keberangkatan awal. Tidak ada romansa yang diizinkan. Tidak ada romansa yang diizinkan. Tidak ada formalitas yang diizinkan. Tidak ada formalitas yang diizinkan. Kalau ini bukan formalitas lalu apa? Zhang Sheng, apa kamu sengaja membuat masalah? Aku mengerti, aku mengerti. Ini bukan formalitas. Ini bahkan tidak sebaik diskriminasi warna. Ini penjualan piramida. Aku bukan penipu piramida. Seriuslah. Zhang Sheng, apa kamu sengaja mencari masalah? Keluar dari sini. Tidak, jangan. Keluar. Kaulah bosnya, aku pergi. Aku akan keluar. Aku tahu dia ketua grup Feng Hua. Putra Jin Yanru. Bagaimana dengan garpu itu? Kamu tidak bisa melakukan itu. Tidakkah kamu melihat wajah malasnya? Wajah Dandi itu jelas terlihat. Dia mengganggu kelas, melanggar aturan. Dan yang paling penting, dia tidak menghormati orang. Presiden sangat memperhatikan masalah ini. Perhatian khusus aku, secara spesifik diperintahkan untuk bilang. Sebesar apapun apinya, aku harus memadamkannya. Aku nggak bisa tekan, gimana mau tekan? Perusahaan kita ini perusahaan besar. Kita bukan tempat buat anak-anak. Aku udah selesai. Nggak mau jadi guru itu lagi. Mereka bisa kirim siapa aja tapi aku nggak. Ya? Nanti aku akan bicara ke Shanjia buat kamu. Nggak. Kurasa kita semua harus tenang. Tenang. Lupakan. Kreza. Sekarang bukan waktunya untuk resign. Aku ditugaskan pekerjaan ini oleh Pak Chen. Kalau aku pergi, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan pekerjaan ke Presiden Chen? Aku nggak bisa melakukan hal seperti itu. Aku harus bertahan. Aku bertahan. Ayo. Aku tahu. Beberapa teman sekelas anggap diri sendiri seperti bos. Kurasa pelatihan budaya perusahaan nggak penting.
Aku ingin bilang kepada siswa ini langsung. Pemikiran ini salah, benar-benar salah. Karena ini kelas pelatihan. Kurasa kita harus punya ketua kelas. Song Nuan maju. Siswa Song. Mulai hari ini, aku tunjuk kamu jadi ketua kelas pelatihan kita. Kamu harus kerja sama penuh sama aku buat menyelesaikan pekerjaan. Menunjuk kamu sebagai ketua kelas. Ini kepercayaanku ke kamu. Dan juga kepercayaan pimpinan perusahaan ke kamu. Kamu harus memberikan yang terbaik. Untuk menyelesaikan tugas-tugas berbeda yang diberikan pelatih. Kamu paham? Jelas. Paham, maka hari ini. Aku kasih kamu misi mulia. Hari ini kamu harus undang Sang Sheng. Ingat aturan perusahaan kita. Besok aku akan minta dia teriak di depan semua orang. Aku nggak bisa melakukan itu. Song, kamu harus tahu bahwa setiap trainee punya masa pelatihan 3 bulan di perusahaan kita. Para guru akan kasih nilai berdasarkan performanya. Hari ini aku akan kasih kamu tugas pertama. Yang kamu bilang gak bisa selesaikan. Terus kamu bilang, kesan apa yang akan aku berikan padanya? Murid Song. Aku bisa melakukannya. Kamu coba dulu. Hang Sheng, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Apa? Apakah namaku cuma sesuatu yang kamu panggil? Sesi pelatihan besok. Apakah kamu nggak harus hafal aturan perusahaan? Tinggal dan aku akan bantu kamu review. Kan kamu dengar itu benar. Apakah kamu murid SD? Harus ikut belajar malam? Aku ketua kelas dan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Minggir. Aku nggak akan biarkan kamu. Minggir. Guru Huang bilang ini tugas pertamaku. Aku harus selesaikan. Tolong minggir. Aku nggak akan lepas baik-baik. Baik. Aku takut sama kamu, oke? Bisakah kita ikut belajar malam sekarang? Guru. Masuk. Tolong aku nggak. Mau ada urusan sama kamu. Cuma kerja sama-sama aku dan setelah misi selesai kita akan berpisah. Ayo kejar aku. Berhenti. Chang Sheng. Chang Sheng, berhenti. Oke. Aku nggak buka. Oke. Benar-benar. Berhentikan mobil. Zhang Sheng, kamu. Sakit? Ada obatnya? Hormati pimpinan dan perusahaan saya. Saya harus bekerja keras untuk menghormati sistem. Saya ingin berjuang, saya ingin sukses. Sukses. Apakah kamu melihatnya belakangan ini? Ada video online, tidak ada. Hal seperti pelayan hotel. Seperti kamu sekarang. Semua orang berdiri dalam antrian panjang seolah-olah sedang memompa darah.
Seperti kamu sekarang. Hang Sheng. Apakah kamu tidak pernah melakukan itu dalam hidupmu? Saya berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Ya, saya tahu dari ekspresimu bahwa kamu tidak punya. Mungkin pekerjaan ini tidak penting bagimu. Tapi penting bagiku. Bahkan di sekolah. Luar biasa dan sangat terkemuka. Tapi membawa hal-hal ini ke masyarakat tidak ada artinya. Standarnya berbeda. Semuanya mulai dari awal. Meskipun tidak ada pekerjaan seperti itu, saya tidak akan berkeliaran di jalanan, saya tidak akan mati karena sakit hati. Tapi saya akan mencoba. Karena saya ingin membalas budi kepada orang tua saya. Ketika orang masih muda, jika bukan untuk satu hal, dan jika kamu mencoba melakukan yang terbaik, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain. Tapi saya akan menyesal. Bisakah kamu mengerti maksud saya? Mampu. Kemampuan khusus. Pidato yang sangat bagus. Mungkin pekerjaan ini penting bagimu. Ini masa depanmu, mimpimu kamu. Datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi saya hanya datang untuk menghindari pekerjaan ini. Apakah kamu mengerti? Kamu memiliki lidah yang baik. Coba ucapkan 2 kalimat. Latih slogan bersamaku. Patuhi sistem. Patuhi sistem. Hormati perusahaan. Hormati. Perusahaan. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Kamu hebat, ayo latihan. Kenapa aku tidak bisa bilang kalau aku tidak mengerti? Kamu tidak perlu menjelaskan itu padaku. Tidak peduli berapa lama kita di sini hari ini. Sampai subuh aku harus menyelesaikan misi ini. Jadi bekerja samalah denganku. Kalau tidak, kita hanya akan membuang waktu di sini. Song Nuan, dengarkan aku. Aku terkena polio waktu kecil. Tahukah kamu? Bukan aku tidak mau bilang, bukan aku tidak mau berteriak, tapi aku kekurangan enzim di otakku. Itu membuat aku tidak bisa mengkoordinasikan bahasa dan tindakan. Sejak kecil aku selalu meneriakkan slogan. Teman-temanku menertawakanku saat aku berteriak. Aku sangat malu. Aku shock, kamu tahu? Jadi apa yang harus aku lakukan? Lihat aku. Baru saja mengatakan sesuatu dari hati. Kamu baru saja mengatakan sesuatu dari hati. Aku juga terpengaruh. Dan itulah intinya sekarang. Aku masih membuang waktumu. Aku juga malu. Kalau tidak, kamu bisa membuktikannya berkali-kali lagi. Sebanyak mungkin, sepenuhnya mungkin. Lalu coba tunjukkan kekuatan penuh padaku. Mungkin aku akan mempelajarinya. Kamu siap belajar? Ketidakkoordinasian fisik bisa diatasi. Ya, ada guru yang baik. Dari awal, oke, perhatikan. Aku bersamamu. Itu. Datang. Bagus. Itu. Datang. Hormat kepada pimpinan. Hormat kepada perusahaan. Hormati sistem. Hormati sistem. Saya ingin sukses. Bukan begitu sekarang? Jangan bawa hal baru. Saya tidak bisa kerja sama dengan squad. Squat itu squat. Berdiri jongkok. Berdiri. Hormati mengemudi. Bergerak lebih banyak agar saya bisa lihat lebih jelas. Hormati peraturan. Hormati peraturan. Oke, ini benar. Hormati kepemimpinan, sumpah taat. Peraturan. Bagus. Hormati kepemimpinan. Selesai. Hormati peraturan. Gunakan kekuatan. Hormati perusahaan. Bagus. Hormati kepemimpinan. Coba lagi, taat. Peraturan. Gunakan kekuatan. Hormati perusahaan. Ayo. Guru tidak melakukan ini. Apakah ini tambahan baru? Kamu tidak harus latihan itu dulu. Saya akan pergi dulu. Tidak. Jangan pergi. Saya akan latihan denganmu sampai subuh. Saya belum mempelajarinya. Saya masih memiliki polio dan saya tidak bisa mempelajarinya. Mari belajar besok. Tidak, saya harus pergi. Saya membiarkannya selama 11 menit dan 9 detik. Apakah celanamu berkualitas baik? Saya awalnya berpikir seharusnya segera rusak. Tidak menyangka bisa bertahan lama. Hang Sheng. Hang Sheng, kamu sudah keterlaluan. Terlalu banyak.
Aku gak maksa kamu. Celanamu sobek sendiri. Iya, sendiri. Changsheng kamu. Ada apa? Udah gak latihan? Lebih dari yang Udah gak seharusnya. latihan?